Shalom, bertemu kita kembali di ibadah rumah kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih kami kembali beribadah kepadamu di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur buat segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, mari Engkau berbicara kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita baru mengikuti konferensi Asia Worship Conference, yaitu seluruh gereja kita IPHC, khususnya di Asia, dan puji Tuhan kita diberikan kesempatan untuk melayani. Pada saat hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan, apa yang saya bagikan di Asia Worship Conference, hanya mungkin dalam versi bahasa Indonesianya. Hidup kita ini adalah penyembahan kepada Tuhan. Saya menggambarkan bagaimana kehidupan kita yang menyembah kepada Tuhan itu, bahwa keseluruhan hidup kita itu harus menyembah Tuhan. Dan penyembahan itu tidak hanya dibatasi di dalam musik, nyanyian yang dilengkapi dengan tarian, tamborin, bahkan singer. Penyembahan itu lebih daripada itu semua. Dan itu sangat penting di dalam kita menyembah Tuhan. Tetapi ketika kita menyembah Tuhan, saya mengatakan bahwa seluruh hidup kita ini harus menyembah Tuhan. Menjadikan Tuhan itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup yang menyembah Tuhan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Apakah Yesus yang menjadi Tuhan atas hidupmu? Apakah Yesus yang menjadi Tuhan atas rumah tanggamu? Apakah Yesus yang menjadi Tuhan atas masa depanmu? Apakah Yesus yang menjadi Tuhan atas keuanganmu? Apakah Yesus yang menjadi Tuhan atas kesehatanmu? Apakah Yesus yang menjadi Tuhan atas kesejahteraanmu? Jadi penyembahan itu seluruh hidup kita ini harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya berikan gambaran Alkitab untuk menerangkan tentang ini, yaitu kejadian dari bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir. Kalau kita lihat secara kerohanian, Mesir ini digambarkan sebagai perbudakan, kehidupan kita yang terikat di dalam dosa. Jadi ketika Allah memanggil Israel untuk keluar dari perbudakan itu, dari Mesir itu, untuk boleh menyembah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Tuhan inginkan semua bangsa Israel itu datang, tidak setengah-setengah, saudara. Tidak hanya laki-laki, tidak hanya perempuan. Dan Tuhan ingin mereka itu keluar dari Mesir. Dan Tuhan ingin mereka itu semuanya harus keluar. Baik harta bendanya yang digambarkan lewat ternaknya, semuanya harus, tidak ada yang boleh tinggal-tinggal. Itu makanya Musa dan Firaun melakukan negosiasi. Ketika ada 4 negosiasi yang dilakukan oleh Musa dan Firaun ketika Musa ingin supaya Israel keluar dari bangsa Mesir. Yang pertama, negosiasi yang pertama yang dilakukan oleh Firaun itu terambil dari Keluaran pasal 8 ayat 25. Dikatakan begini, lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini." Tetapi Musa berkata, "Tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir." Jadi Raja Firaun mengizinkan bangsa Israel itu menyembah Tuhan, tetapi harus di negeri Mesir. Dan puji Tuhan, Musa menolak negosiasi itu. Kami harus keluar dari Mesir ini untuk menyembah Tuhan Allah kami. Sehingga negosiasi yang kedua, apa yang terjadi itu terambil dari Keluaran pasal 8 ayat 28, dikatakan, "Lalu kata Firaun, 'Baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku.'" Negosiasi yang kedua yang dikatakan oleh Firaun, "Pergilah ke padang gurun menyembah Tuhan, tapi jangan terlalu jauh, dan ingat doakan aku." Firaun di sini ingin supaya dia tetap ada andil dalam kehidupan orang Israel. Itu makanya dikatakan jangan terlalu jauh. Dan Musa berkata, "Tidak, kami harus pergi keluar dari Mesir ke tempat tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada kami."
Dan negosiasi yang ketiga yang dilakukan Firaun adalah terambil dari Keluaran pasal 10 ayat 10 dikatakan, tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Bukan demikian kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki dan beribadahlah kepada Tuhan. Sebab itulah yang kamu kehendaki. Jadi Firaun mengatakan kamu boleh menyembah Tuhan, tapi yang laki-laki saja. Yang perempuan, anak-anak, semua tinggal di sini. Dan Musa menolak negosiasi itu. Inilah keempat negosiasi yang dilakukan oleh Firaun agar Firaun tetap mengontrol bangsa Israel ini dalam menyembah Tuhan. Tuhan tidak mau itu terjadi. Disampaikannya kepada Musa, aku ingin semuanya keluar. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Kristus, apa yang bisa kita pelajari dari kejadian ini, dari cerita ini, bahwa ketika kita mengatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita keluar dari perbudakan itu. Kita keluar dari Mesir itu. Dan yang keluar dari Mesir itu adalah semuanya. Jadi saudara, saya berharap supaya keluarga kita untuk boleh menyembah Tuhan. Kalau ada keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, ini saatnya engkau berdoa, ini saatnya engkau katakan kabar keselamatan itu, beritakan Injil agar dia boleh diselamatkan. Jadi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya kita menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan dalam keluarga kita. Menjadikan Yesus Tuhan atas anak-anak kita. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas uang kita. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas hubungan suami istri kita. Artinya ketika kita ingin melakukan sesuatu harus tanya Tuhan. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Jadikan Yesus sebagai Tuhan atas segala aspek kehidupanmu. Jadikan Yesus sebagai Tuhan atas masa depanmu. Jadikan Yesus sebagai Tuhan atas mimpi-mimpimu. Jadikan Yesus sebagai Tuhan atas keuanganmu. Semuanya saudara, ketika saudara ingin memarahi istri, tanya Yesus. Ketika saudara ingin memarahi suami saudara, tanya Yesus. Ketika saudara ingin membutuhkan sesuatu, tanya dan minta Yesus. Itulah artinya menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Mari semua keluar dari perbudakan itu. Artinya tidak ada yang tinggal. Firaun inginkan uangmu, Firaun inginkan keluargamu, tetapi Yesus juga menginginkan itu. Jangan setengah-setengah kita melayani menyembah Tuhan. Semuanya jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu terhadap hubungan suami istri, terhadap keluarga, masa depan, terhadap bahkan keuanganmu. Harus semua keluar dari perbudakan, harus keluar dari Mesir, dan semuanya untuk menyembah Yesus, memuji dan memuliakan, dan semuanya untuk kemuliaan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya berdoa buat setiap jemaat, biarlah pada saat pagi hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, apa yang menjadi aspek kehidupanmu yang belum kau jadikan Yesus sebagai Tuhan atasnya, mari kita hari ini deklarasikan, Tuhan, Bapa, di dalam nama Yesus aku berdoa buat setiap kami Tuhan, kami mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, menjadi Tuhan atas keluarga kami, menjadi Tuhan atas masa depan kami, menjadi Tuhan atas pasangan hidup kami, menjadi Tuhan atas keuangan kami, atas kesehatan kami, atas damai sejahtera kami. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.